Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyajikan praktek coaching sebagai tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Untuk saat ini, yang bertugas sebagai coach adalah Ibu Imas dan Pak Engkos sebagai coaching. Dan saya sendiri sebagai observer. Dipersilahkan kepada Ibu Imas juga Pak Engkos untuk melakukan praktek coachingnya. Selamat siang Bapak. Siang Bu. Bapak apa kabar? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah ya Pak kalau baik hari ini. Tapi Bapak kelihatannya Bapak sedang tidak bersemangat. Boleh saya tahu ada hal apa yang menyebabkan Bapak kelihatan tidak bersemangat hari ini? Iya Bu, saya terpikiran ada seorang siswa nih yang jarang masuk sekolah setiap pembelajaran PAI. Tapi sebenarnya di pelajaran yang lain juga masuk oleh kelas dia tidak masuk sekolah. Oh, seperti itu. Memangnya kenapa anak tersebut jarang masuk, Pak? Nah itu yang akan saya cari tahu, ada apa, barangkali ada permasalahan dengan sekolah, dengan temannya, atau di keluarganya. Oh iya Pak, apa yang Bapak inginkan dari anak tersebut? Saya menginginkan tentunya siswa tersebut bisa masuk sekolah, belajar seperti biasa dengan siswa-siswa yang lainnya, supaya tidak terhambat dan terganggu, apalagi dalam pemberian penilaian terhadap siswa tersebut. Iya, mudah-mudahan ya Pak, siswa tersebut bisa sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Nah, apakah Bapak mengetahui faktor apa yang menyebabkan anak tersebut menjadi jarang sekolah? Sementara ini, informasi yang saya tahu, siswa tersebut jarang sekolah itu memang hanya bermain-main saja. Tetapi entah apa faktor yang menyebabkannya, yang paling itu saya kurang tahu. Sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi yang lebih jelas dari keluarganya ataupun dari tetangganya. Oh, seperti itu ya Pak. Menurut Bapak, apakah orang tua anak tersebut kurang memperhatikan tentang pendidikan? Ketika anak tersebut tidak pergi ke sekolah, berarti kan anak tersebut ada di rumah ya. Bagaimana itu orang tuanya ya Pak? Yang saya tahu sementara kan orang tuanya itu berpisah. Ibunya sekarang berada di luar kota, sementara anak ini berada dengan ayahnya. Tetapi setelah saya gali, cari tahu keluarganya, ternyata ayahnya sebagai pekerja serabutan. Nah mungkin hal itu yang menjadi salah satu faktor penyebab sehingga anak tersebut tidak mau sekolah. Bahkan sekolah 1 hari, 2 minggu tidak ada Bu. Wow. Jadi bingung sekali juga saya tuh Bu. Iya, ya kalau seperti itu bingung juga ya Pak ya. Kalau boleh nih saya tahu apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk anak tersebut? Tentunya rencana yang akan saya lakukan yang pertama harus bertemu dulu dengan siswa, kemudian dengan orang tuanya, sehingga saya bisa memberikan pemahaman ataupun penyampaian pendidikan yang lebih penting bagi seorang siswa. Kan pemerintah menganjurkan pembelajaran sampai 9 tahun, bahkan untuk saat ini sampai 12 tahun. Benar kan Bu ya begitu? Iya, benar sekali Bapak. Bagus sekali rencana yang akan Bapak lakukan tersebut. Lalu apa saja yang akan Bapak lakukan dalam melaksanakan aksi tersebut? Iya Bu, mungkin yang pertama sekali
tentunya saya akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan ibu sekolah, dengan ibu guru selaku wali kelasnya, kemudian bapak ibu guru, rekan sejawat saya. Setelah itu mungkin dilibatkan juga komite warga sekolah, kemudian khususnya orang tua siswa tersebut, sehingga masalah ini tidak berlarut. Dan kasihan juga kan, siswa masih akan putus sekolah. Saya tidak seperti itu, tapi saya akan berusaha semoga diberikan kelancaran lah, Bu. Iya, amin, amin. Bagus sekali aksi yang akan Bapak lakukan, dimulai dari harus menemui anaknya, kemudian Bapak juga akan menemui orang tuanya, kemudian minta bantuan komite juga. Itu sangat bagus ya Pak ya. Kalau boleh saya tahu, kapan Bapak akan melaksanakan aksi tersebut? Tentunya secepatnya lah, Bu, biar tidak terlarut masalah ini, kemudian biar tidak menjadi salah satu penyebab dengan siswa-siswa tersebut gitu. Tentunya rencana ini yang akan saya lakukan secepatnya aja, setelah kita berkoordinasi, berkomunikasi dengan ibu kepala sekolah, ibu guru wali kelasnya, dan perangkat yang lainnya. Itu aja, Bu. Iya, iya Pak, betul sekali. Jadi lebih cepat, lebih baik ya Pak, agar penanganan kepada anak ini bisa cepat terselesaikan juga. Lalu komitmen apa yang akan Bapak buat dalam menjalankan rencana aksi tersebut? Ya, komitmen saya tentunya harus bersinergi dulu dengan perangkat-perangkat yang ada, khususnya yang di sekolah, sehingga pencapaian dalam pengorbanan terhadap siswa tersebut akan berhasil. Tidak menjadikan hal ini berleha-leha, sehingga memberi komitmen yang lebih tinggi di antara pendidik, kemudian keluarga, khususnya ya keluarga anak tersebut itu, Bu. Iya Pak, bagus sekali ya. Jadi komitmen yang akan Bapak lakukan yang pertama adalah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan guru wali kelasnya, kemudian dengan kepala sekolah juga ya Pak. Lalu Bapak berkomitmen juga dengan orang tuanya. Iya. Nah, dari percakapan kita ini Pak, kira-kira apa yang dapat Bapak simpulkan? Ya, Bu, tentunya dari permasalahan ini saya menginginkan keberhasilan, keberlangsungan anak tersebut yang tadinya tidak suka masuk sekolah, sehingga menjadi rajin untuk belajar dan meraih prestasi untuk masa depan siswa tersebut. Kemudian saya menginginkan kebersamaan ini terus dijalin, terus dijaga demi meraihnya cita-cita anak bangsa kita. Itu aja. Ya Pak, semoga percakapan kita hari ini dapat membantu Bapak menangani anak yang jarang sekolah tersebut ya, dan dapat menjadikan Bapak juga bersemangat lagi dalam mengajar anak-anak ke depannya. Dan semoga aksi yang akan Bapak lakukan juga segera bisa terlaksana dan anak tersebut menjadi bersekolah seperti teman-temannya yang lain. Iya, Bu, terima kasih Ibu sudah mau bercakap dengan saya, sehingga saya akan dapat mengaplikasikannya, kemudian lebih semangat lagi untuk memberikan pelajaran pendidikan terhadap anak-anak kita. Terima kasih, Bu. Iya Pak, sama-sama. Mohon maaf sekali lagi, demikian praktek coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Imas dan juga Pak Engkos. Semoga dapat ada manfaat yang bisa diambil dan juga menginspirasi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Sekarang kelompok kami akan melakukan praktek coaching yang kedua,
di mana Bapak Engkos sebagai coach dan Ibu Nia sebagai coachee serta saya Ibu Dimas sebagai observernya. Kepada Pak Engkos dan Ibu Nia dipersilahkan. Assalamualaikum Ibu Guru. Waalaikumsalam Bapak Guru. Ibu, saya lihat kok Ibu terlihat banyak pikiran dan tidak bersemangat. Kenapa Ibu ya? Emang kelihatan banget ya Pak. Iya, tidak seperti biasanya. Wajahnya kok ditekuk terus begitu. Memangnya sedang nulis apa sih Bu? Begini Pak, kan Bapak tahu ya, sebentar lagi kita akan memasuki tahun ajaran baru. Saya kok merasa berat banget menghadapinya. Gimana gitu? Berat? Berat bagaimana maksudnya Bu? Iya, merasa berat, merasa jadi beban yang berat gitu bagi diri saya. Saya takut saya tidak bisa melaksanakan kegiatan di awal tahun itu dengan baik, mengingat peserta didik yang masuk sekarang lumayan banyak. Ya contohnya dalam melaksanakan MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru, yang mana sekarang kan harus dilaksanakan selama 14 hari. Itu merasa jadi beban bagi saya. Saya bingung harus bagaimana. Terus bingung juga harus mengadakan kegiatan yang bagaimana, yang sesuai dengan surat edaran gitu loh, yang dari Kemendikbudristek yang harus melaksanakan kegiatan MPLS yang menyenangkan. 14 hari loh Pak. Benar sekali Bu. Memang setiap tahun ajaran baru ini akan menjadikan masalah bagi seorang pendidik, termasuk Ibu mungkin salah satunya. Nah, untuk selanjutnya, memangnya Ibu sih menginginkan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini seperti apa yang Ibu gambarkan? Iya, gambaran utamanya sih ya Pak, saya menginginkan kegiatan MPLS yang akan saya lakukan itu selama 14 hari ini, pengennya yang menyenangkan, sesuai dengan transisi PAUD SD yang mencakup ke 6 fondasi itu ya, yang menyenangkan, bersifat edukatif dan kreatif untuk mewujudkan sekolah bagi peserta didik yang aman, ramah anak, dan juga nyaman. Iya, bagus sekali. Tentunya itu harapan Ibu ya. Betul Dan Pak. harapan-harapan guru-guru yang lainnya. Nah, situasi apa sih yang membuat Ibu merasa berat dalam menghadapi kegiatan awal tahun ini, terutama dalam melaksanakan kegiatan MPLS, Bu? Coba ceritakan. Ya saya bingung harus ngapain aja selama 14 hari. Jadi nggak kebayang gitu Pak. Sedangkan saya lihat peserta didik yang masuk lumayan banyak. Dominan laki-laki. Udah kebayang gitu ya, anak laki-laki kan mayoritas mereka pada aktif, hiperaktif gitu. Jadi saya sepertinya akan sangat membutuhkan tenaga ekstra untuk melakukan kegiatan tersebut. Itu Pak. Iya, iya. Betul sekali ya Bu ya. Apalagi ini banyak siswa-siswanya laki-laki, sehingga akan menjadikan lebih ekstra lagi untuk tenaga kita ya Bu ya. Iya Pak. Iya. Nah, menurut Ibu nih, apa yang menjadi kebingungan pada diri Ibu itu sendiri? Kan Ibu biasanya semangat gitu. Nah, Iya bagaimana Pak. Ibu itu? Ya salah satunya yang menjadi kebingungan saya yaitu jumlah siswa yang banyak, juga kegiatan MPLS yang harus dilakukan selama 14 hari. Saya bingung kegiatan apa saja yang harus dilakukan. Saya harus bagaimana dan bagaimana cara pelaksanaan kegiatan MPLS itu agar bisa menyenangkan. Karena saya mengharapkan agar siswa-siswi baru tersebut mendapatkan kesan yang baik dan menjadikan mereka betah dan bersemangat untuk sekolah di sekolah saya ini, Pak. Iya, bagus sekali Ibu. Harapan-harapannya sangat terinspirasi sekali itu. Keinginan Ibu sangat luar biasa sekali. Semoga saja bisa menjadikan kenyataan ya Bu ya. Bagus Iya, itu. Pak. Nah, kesan pertama kan tentu memberikan efek yang mendalam bagi seseorang ketika memasuki lapangan baru. Nah, itu
bisa Ibu laksanakan sehingga harapan Ibu bisa tercapai bagi siswa baru tersebut. Nah, kemudian Ibu, nih, setelah Ibu merasakan adanya keresahan dalam diri Ibu terkait kegiatan MPLS yang akan berlangsung sekolah Ibu, adakah rencana untuk mengatasi apa yang menjadi keresahan Ibu? Kemudian untuk mewujudkan kegiatannya yang sesuai dengan yang Ibu harapkan tersebut, coba Ibu ceritakan. Mungkin saya berencana melaksanakan kegiatan MPLS ini bersama rekan guru lainnya mungkin ya Pak. Jadi nantinya saya terbantu gitu loh Pak, dengan jumlah siswa yang banyak dan kegiatan MPLS yang dilakukan dalam hari yang cukup panjang juga. Nanti saya mungkin akan sharing-sharing kegiatan apa saja yang harus dilakukan dengan rekan-rekan guru yang nanti akan saya libatkan dalam kegiatan tersebut. Iya, bagus sekali Ibu. Itu idenya sangat cemerlang loh. Semoga bisa dilaksanakan. Iya. Lalu apa saja sih yang akan Ibu lakukan dalam melaksanakan rencana atau aksi tersebut? Apa ya? Mungkin saya harus berkoordinasi dulu ya sama kepala sekolah bahwa ya semacam meminta izin gitu ya Pak, bahwa saya akan melibatkan rekan-rekan guru lainnya dalam kegiatan MPLS nanti. Lalu saya mungkin harus mencari referensi kegiatan apa saja yang nanti akan saya lakukan dalam kegiatan MPLS yang mencakup 6 fondasi transisi PAUD SD yang harusnya ada dalam kegiatan tersebut. Dan nanti saya akan menyusun program tersebut bersama rekan-rekan guru yang mudah-mudahan apa yang saya harapkan dan tujuan saya berhasil dengan rancangan program yang dilakukan bersama rekan saya, Pak. Iya, semoga saja berhasil ya Bu ya. Ibu kan seorang pendidik atau guru yang bagus, yang penuh semangat dan kreatif. Kemudian pemikiran Ibu juga luar biasa. Apa yang Ibu utarakan terkait rencana yang akan Ibu laksanakan sudah sangat bagus itu Bu. Tinggal kita laksanakan aja. Nah, kemudian apa yang bisa memastikan bahwa Ibu merencanakan rencana itu bisa berjalan dengan baik? Mungkin ya dengan kerjasama dari seluruh pihak dan secara konsisten, insya Allah rencana ini mungkin akan berhasil ya Pak. Saya harus memastikan bahwa rekan-rekan saya bersedia membantu saya dan juga kepala sekolah memberikan dukungan terhadap rencana yang akan saya lakukan. Saya bersama rekan tentu harus berkomitmen melaksanakan kegiatan MPLS ini dengan penuh semangat, kreatif, dan mendapatkan hasil kegiatan MPLS yang menyenangkan. Iya, bagus sekali. Luar biasa ini Ibu guru yang hebat. Lalu Ibu kapan kira-kira akan melaksanakan rencana tersebut? Seperti berkoordinasi dengan kepala sekolah maupun dengan rekan guru yang lainnya. Rencananya sih saya akan sesegera mungkin ya Pak melakukan koordinasi dengan kepala sekolah maupun rekan-rekan guru lainnya. Kemudian saya akan langsung membuat kepanitiaan dan membuat program kegiatan. Insya Allah mungkin besok saya akan segera menghubungi kepala sekolah dan rekan-rekan saya Pak. Betul sekali. Semoga rencana Ibu bisa berjalan lancar ya. Oke, mengingat waktu kegiatan Ibu sudah semakin dekat nih. Dari percakapan ini, apa sih yang bisa Ibu simpulkan? Dari percakapan ini atau pembicaraan saya dengan Bapak, saya menyimpulkan bahwa seorang guru harus mampu mungkin ya Pak mengelola emosinya, emosi dirinya, jangan mudah panik, jangan mudah bingung, maupun merasa buntu pemikiran, tetapi harus tetap tenang dalam menghadapi kondisi yang membuat seorang guru atau diri kita tidak nyaman. Dan selalu ingat bahwa ada rekan-rekan yang insya Allah bersedia untuk dilibatkan dalam setiap kegiatan yang kita rencanakan atau yang
kita laksanakan. Iya, benar sekali itu Bu. Jadi dukungan dalam bentuk apapun tentu sangat bermanfaat dalam sebuah kelompok. Ya, saya doakan semoga apa yang Ibu upayakan dan harapkan dapat menyelesaikan kegelisahan yang Ibu rasakan selama ini, dan kegiatan yang Ibu akan laksanakan bisa berjalan dengan lancar sehingga sesuai dengan harapan Ibu. Betul ya Bu? Iya Pak, terima kasih ya Pak. Sekarang saya berasa menjadi lebih tenang dan alhamdulillah mulai muncul ide-ide yang nanti insya Allah akan saya realisasikan. Sekali lagi terima kasih ya Pak Kos. Ya, sama-sama Ibu. Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih kepada Pak Engkos dan Bu Nia yang telah melakukan praktek coaching yang kedua di kelompok kami. Yang selanjutnya praktek coaching yang ketiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Pada hari ini kami akan melaksanakan sebuah tugas praktek coaching pada modul 2.3, yaitu Ibu Imas sebagai coach dan Ibu Nia sebagai coachnya. Silahkan untuk Ibu Nia dan Ibu Imas untuk melaksanakan tugas, dan saya sendiri investasi sebagai observer. Silahkan. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Imas. Aduh, ada apa nih? Bu Nia, begini. Saya mau mengganggu sebentar, boleh tidak? Boleh, silahkan. Kenapa Bu? Begini Bu, saya memiliki permasalahan terkait anak didik di kelas saya sekarang. Oh, begitu. Memangnya kenapa anak didik Ibu? Jadi anak didik saya ini cenderung tertutup. Dia pendiam sekali. Jangankan bertanya ketika pembelajaran, berdiri untuk berbaur dengan teman-temannya saja ketika pembelajaran sangat jarang. Dia hanya diam dan duduk saja di bangkunya. Oh begitu, ada ya yang seperti itu. Kenapa bisa begitu Bu? Iya Bu nih, saya juga kurang paham mengapa anak tersebut bisa seperti itu. Yang saya lihat di kelas, dia pendiam sekali. Dan hal ini berdampak pada pembelajaran. Tentunya anak tersebut jadi mengalami keterlambatan dalam hal belajar. Oh begitu, iya ya, mungkin pasti dia akan mengalami keterlambatan dalam pembelajaran karena dia kurang aktif ya Bu ya. Iya. Lalu kondisi apa yang bagaimana yang Ibu Imas harapkan? Ibu mau anak itu seperti apa Bu? Saya berharap anak tersebut tidak pendiam lagi dan dapat aktif. Saya juga menginginkan anak tersebut dapat berbaur dengan temannya yang lain. Saya ingin dia juga tidak mengalami keterlambatan seperti sekarang. Saya ingin dia sama-sama saja belajar bersama-sama dengan teman-temannya, gitu Bu. Oh begitu, jadi dia teramat pendiam ya Bu. Memang diamnya anak itu diam seperti apa Bu? Pendiam yang bagaimana? Gini Bu, anak tersebut itu ya ketika datang ke kelas, anak itu duduk di kelas, duduk saja udah duduk kayak gitu. Ada temannya nyamperin gitu ya Bu, duduk di sebelahnya, dia malah nangis. Terus saya tanya, kenapa kamu menangis? Dia tidak menjawab, boleh gini terus di bangkunya. Terus setelah itu saya minta kepada temannya yang lain, tolong dong itu disuruh berhenti menangisnya, dan ditanya, malah menangisnya itu semakin kencang. Jadi anak ini tidak berkata-kata, diam saja seperti itu. Saya menjadi bingung.
apa yang harus saya lakukan. Kemudian diamnya itu ketika pembelajaran ya Bu. Misalkan saya sedang menerangkan, kemudian kata saya, iya silahkan menulis. Dia itu tidak pernah mau menulis, dia hanya memainkan alat tulisnya saja. Terus kalau ada buku dia hanya buka-buka saja. Kemudian kalau diberi tugas dia hanya diam saja, tidak mau maju ke depan untuk memberikan tugasnya kepada saya. Oh, seperti itu. Wah, ternyata itu sangat pendiam sekali ya. Ternyata anak itu introvert mungkin ya, Bu ya. Jadi dia dulu atau bagaimana gitu. Lalu Ibu, apakah Ibu udah mencari tahu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan dia menjadi pendiam seperti itu? Nah, kemarin itu saya mencoba menanyakan kepada guru di kelas sebelumnya ya. Kan sekarang anak tersebut bersama saya di kelas 5. Kalau dulu bersama ibu guru yang di kelas 4, saya bertanya kepada ibu guru kelas 4, Bu, kenapa si anak ini cenderung pendiam seperti itu? Ibu kelas 4 menjawab, itu mah udah dari dulu. Saya juga 1 tahun bersama saya, anak tersebut memang pendiam aja seperti itu. Gitu. Jadi si ibu kelas 4 hanya menjawab seperti itu, Bu. Oh, jadi belum teratasi ya masalah anak itu emang pendiam dari awalnya gitu ya, sebelum masuk ke kelas 5 juga. Lalu menurut Bu Imas, apa yang akan Bu Imas lakukan untuk membantu murid tersebut agar menjadi anak yang tidak pendiam lagi, mau berbaur dengan teman-temannya? Coba. Mungkin yang akan saya lakukan, yang pertama, saya akan melakukan pendekatan dengan anak tersebut. Tapi pendekatan yang saya akan lakukan tidak di dalam kelas atau tidak ketika pembelajaran berlangsung. Karena kelihatannya anak tersebut itu seperti malu kalau ada teman-temannya, Bu. Jadi saya akan memberikan pendekatan ketika berdua saja, apakah itu sebelum masuk pembelajaran dimulai ataukah ketika pembelajaran sudah selesai atau ketika pulang sekolah. Saya akan melakukan pendekatan dari hati ke hati. Mungkin saja kalau berbicara berdua dengan saya, dia mau berbicara. Kan kalau saya tanya ketika ada teman-teman, dia malah menangis saja, tidak mau berbicara. Jadi saya akan melakukan pendekatan dari hati ke hati, mengajak anak tersebut berbicara, kemudian menanyakan apa penyebab dari dia itu menjadi seseorang yang sangat pendiam sekali. Setelah saya mengetahui alasannya mengapa dia menjadi pendiam, lalu saya akan memberikan penguatan dan dorongan semangat secara terus-menerus kepada anak tersebut. Mungkin itu, Bu, yang akan saya lakukan ke depannya. Oh, luar biasa sekali, Bu. Berarti Ibu akan melakukan pendekatan secara personal terlebih dahulu ya, Bu. Tapi misalkan nih Bu, pendekatan secara personal sudah Ibu lakukan, tapi anak tersebut masih saja seperti itu. Apakah ada rencana lain yang akan Ibu lakukan? Nah, rencana yang selanjutnya kalau pendekatan itu tidak berhasil, saya akan bertanya kepada guru-guru yang sebelumnya dulu. Kan kalau kemarin saya baru bertanya kepada guru kelas 4 ya, saya juga ingin bertanya kepada guru kelas 3, guru kelas 2, dan guru kelas 1, apakah memang dia pendiamnya dari mulai masuk sekolah ataukah hanya di kelas 4 dan kelas 5 saja. Seperti itu. Kemudian saya juga akan melakukan home visit ke rumahnya. Saya akan bertanya dan berdiskusi kepada orang tuanya, mengapa anak tersebut menjadi sangat pendiam sekali. Seperti itu, Bu. Iya, itu merupakan ide dan pemikiran yang luar biasa sekali ya. Ibu selain dari segi personal juga melakukan analisa secara mendalam pada lingkungan-lingkungan sekitarnya yang berkaitan dengan anak tersebut. Apa yang Ibu utarakan terkait rencana yang akan Ibu laksanakan sudah sangat bagus. Kemudian, apa yang bisa memastikan bahwa yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan baik? Saya akan memastikan bahwa rencana saya itu akan berjalan dengan baik karena saya akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan rencana aksi ini. Saya juga tidak lupa akan berkoordinasi dengan kepala sekolah bagaimana baiknya, dan saya juga akan bertanya atau berkolaborasi dengan guru-guru di kelas-kelas sebelumnya.
Juga Oh, iya. saya akan berkolaborasi juga dengan orang tuanya. Betul sekali, sangat mantap. Ternyata sudah tersusun rapi ya Bu rencananya. Lalu kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Seperti berkoordinasi dengan kepala sekolah maupun orang tuanya dan melakukan home visit itu. Kalau untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah, saya merencanakan besok atau lusa, karena kebetulan kan Bapak Kepala Sekolah banyak kepentingan di luar ya. Jadi kalau Ya, untuk hari ini saya belum bisa berkoordinasi. Inginnya sih secepatnya ya Bu, tapi karena Bapaknya sibuk, jadi paling kalau tidak besok ya lusa. Mudah-mudahan dapat segera dilakukan, dan setelah saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, saya ketika pulang sekolahnya akan langsung melakukan home visit dan berbicara dengan orang tuanya. wah luar biasa sekali ya, betul sekali. Ibu memang harus segera melakukan hal tersebut agar segera terlihat perubahan sikap yang lebih baik pada diri anak tersebut. Nah, dari percakapan yang Ibu lakukan bersama saya nih, apakah ada sesuatu yang bisa Ibu simpulkan? Iya, jadi saya ketika menghadapi anak di kelas yang cenderung pendiam, saya tidak boleh langsung menjudge bahwa anak tersebut adalah memang anak yang bodoh ataupun apa. Jadi saya harus mengetahui dulu faktor-faktor penyebab yang dapat menyebabkan anak tersebut menjadi pendiam. Ya, yang saya lakukan seperti bertanya kepada guru kelas 4, kemudian saya juga ingin bertanya kepada orang tua. Jadi saya itu harus mengetahui dulu faktor penyebab dari anak tersebut menjadi pendiam. Setelah itu baru saya akan melakukan pendekatan kepada anak tersebut agar tidak menjadi pendiam lagi. Iya, benar sekali, Bu. Kita harus berpikir positif dulu ya terhadap orang lain, jangan langsung menjudge seseorang terhadap perilaku yang dia lakukan. Semoga saya doakan ya, Bu, semoga apa yang Ibu upayakan dalam menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi, segala upaya-upaya yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan Ibu. Amin. Terima kasih Bu Nia, mohon maaf ya saya mengganggu waktunya dan ini malah jadi curhat bersama Bu Nia. Iya, tidak apa-apa, Bu. Sama-sama, Bu Imas. Ya, terima kasih Ibu Imas dan Ibu Nia telah melaksanakan praktek coaching yang luar biasa. Semoga dengan praktek ini kita bisa menjalankan dengan seksama, mengimplementasikan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Amin. Saya sebagai observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktek coaching dari kelompok kami, kelompok 3. Semoga bermanfaat untuk teman-teman atau Bapak Guru, Ibu hebat semuanya. Amin. Terima kasih.